pertama sampai ayat yang ketiga. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbadaannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh umpan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang kali kepadaku, menyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam. Saudara, ada satu kejadian, saudara, kejadian yang boleh dibilang tragis. Dan kejadian ini adalah kejadian di awal daripada bait Allah itu dipergunakan, ya saudara. Kalau saudara melihat, inilah awal dari korban itu dipersembahkan setelah semuanya selesai, ya saudara. Inilah awal mula, saudara, pelayanan anak-anak Harun sudah ditunjuk sebagai imamat, ya saudara, sebagai imam. Dan dikatakan Nadab dan Abihu yang waktu itu diberikan tanggung jawab untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi saudara, kalau saudara melihat bagaimana kemudian kejadian yang tragis itu terjadi. Awal pertama mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya. Dan saya harus bilang begini, SOP-nya belum jelas, saudara. Ya, aturan-aturannya, petunjuk-petunjuknya belum terlalu jelas, sehingga kurang terlalu mengerti mereka sebetulnya, saudara. Ya, bukan karena memang mereka ditunjuk untuk melakukan tugas pekerjaan keimaman itu, saudaraku, maka mereka melakukan itu dengan apa ya, saudara, dengan segala keterbatasan mereka. Tidak ada unsur kesengajaan di sini. Tidak ada unsur kurang ajar di sini. Tidak ada unsur pelanggaran yang secara sengaja di sini. Tapi sebetulnya hanya karena ketidakmengertian mereka. Dikatakan bahwa mereka membubuh api ke dalamnya, menaruh ketupan di atas api, mempersembahkan api asing, saudara. Dan pada waktu itu terjadi apa yang dibuat sama Tuhan, mati mereka berdua, Nadab dan Abihu. Ini mengerikan. Ya, kalau saudara membayangkan, baru bait Allah jadi, ya saudara. Baru bait Allah jadi, baru dipergunakan, mereka baru melihat, oh begini ya mempersembahkan korban buat Tuhan, begini ya, gitu loh, saudara. Ya, oh begini yang namanya cara untuk korban penghapus dosa. Oh seperti ini. Imamnya sendiri juga baru belajar. Lebih bisa bayangkan kan betapa situasi itu situasi yang berapa banyak kali kita menyalahkan Nadab dan Abihu, ya, membawa api asing. Mereka belum terlalu ngerti, saudara. Kayak seorang pengerja, ya saudara, baru keluar sekolah kita, belum tahu tuh yang namanya aturan-aturan di gereja lokal, di gereja setempat. Belum tahu tuh yang namanya aturan-aturan yang jelas, ya saudara. Ada banyak kesalahan yang mungkin akan mereka lakukan. Dan yang lebih mengerikannya lagi, kalau saya lihat, ya maaf saudara, yang lebih mengerikannya lagi, pada waktu anak-anak Harun ini mati, saudaraku, ya, Tuhan bilang sama Musa, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Perhatikan kalimat yang terakhir, dan Harun berdiam diri. Harun gak bisa buat apa. Harun gak boleh protes. Harun gak boleh. Bahkan kalau saudara melihat, pada waktu itu Nadab dan Abihu dikeluarkan, saudara, itu dibawa keluar untuk dikuburkan oleh ibu saudara. Ya, Nadab dan Abihu dibawa keluar, itu anak-anak Harun, saudara, itu gak boleh keluar. Ya, Harun dan anak-anaknya yang lagi ada di dalam bait Allah itu gak boleh keluar. Mereka gak boleh meratap, mereka gak boleh nangis, mereka gak boleh ngubur saudara mereka.
Bayangkan itu. Tuhan bilang gak boleh, jangan menangis, jangan meratap katanya. Kalian gak boleh nguburin saudara kalian, biar orang lain yang nguburin. Dari cerita ini sesungguhnya, memang ini Taurat. Ya. Orang bilang selalu ini Taurat sama perjanjian baru ini sesuatu. Tetapi perjanjian baru itu menyempurnakan. Perjanjian baru itu bukan menghapus perjanjian lama. Ada amin saudara? Perjanjian baru itu menyempurnakan, bukan menghapus. Perjanjian lama itu disempurnakan dengan perjanjian baru. Bukan perjanjian lama itu dihilangkan. Ini dulu yang kita mesti ngerti. Maksudnya yang saya mau katakan, nah yang begini nih saudara, seperti Tuhan punya tuntutan kepada seorang imam, kepada para imam nih seperti ini. Bahwa tuntutan Tuhan kepada imam, ya saudaraku, hitung-hitungannya Tuhan sama imam beda sama hitung-hitungannya Tuhan sama jemaat Israel biasa. Sama jemaat Israel biasa ya sudah. Tapi kalau sama seorang imam, saudaraku, tuntutannya lebih kuat, tuntutannya lebih tinggi. Ini saudara, tuntutan Tuhan untuk seorang imam itu lebih tinggi. Bukan berarti seorang imam punya privilege, punya kemudahan-kemudahan. Seorang imam tuh gak apa-apa ya. Karena apa? Karena pemimpin. Seorang imam tuh bukan pemegang hukum. Seorang imam itu bahkan dikendalikan sama hukum. Bahkan hukum yang diberikan kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada seorang imam, itu standarnya lebih tinggi daripada orang biasa. Ini saudara harus dengar. Kalau saudara khususnya seorang pelayan Tuhan, saudara harus dengar. Seorang pelayan Tuhan tuh gak bisa, lah, ya saya kan pelayan Tuhan, tolong ngerti saya. Gak bisa. Bahkan tuntutan Tuhan untuk seorang pelayan Tuhan tingkat standarnya itu saudara lebih tinggi daripada yang lain. Yang saya perhatikan ya sudah saya renung, saya bayangkan ya, kadang-kadang banyak pengkhotbah menyalahkan Nadab dan Abihu. Saya cuma bayangkan pasalnya yang ke-9 itu bait Allah baru ditabiskan. Pasal yang ke-9, pasal yang ke-8 itu baru penunjukan kepada para anak-anaknya Harun, saudara ini ya, ditabiskan ya kalian ya jadi imam-imam ya begitu. Tetapi seperti apa tugasnya secara spesifiknya, saudara? Orang pelayan Tuhan aja masih banyak salah-salah, ya. Saya juga masih banyak salah-salah, saudara juga masih banyak salah-salah. Apalagi kalau dalam hal tugas gitu ya, saudara. Ya. Dari hal berpakaian lah, dari hal apa lah, dari macam-macam. Ini yang kita lihat. Bagaimana seorang pelayan Tuhan tuh dituntutnya tuh, makanya firman Tuhan bilang begini, yang dipercayakan banyak akan dituntutnya banyak juga. Bukan untuk menakut-nakuti kita sebagai pelayan Tuhan, bukan. Karena jabatan seorang pelayan Tuhan itu jabatan yang mulia, ada amin sebenarnya. Tapi maksud saya, ini menjadi sebuah ingat-ingatan buat kita supaya apa? Kita sebagai pelayan Tuhan ini berhati-hati. Kita sebagai pelayan-pelayan itu, saudaraku, kita harus mengerti bahwa tuntutan Tuhan kepada saya khususnya itu lebih tinggi, saudara. Benar, anugerah Tuhan lebih banyak kepada saya boleh katakan. Tetapi makanya firman Tuhan katakan yang dipercayakan banyak akan dituntut banyak. Sebuah anugerah Tuhan sudah dituju sebagai ini, sebagai itu dalam pelayanan ya saudara. Tapi sisi yang lain, saudara, itu bukan sebuah untuk kebanggaan kita. Tapi sisi yang lain kita harus ingat bahwa kita harus jauh lebih berhati-hati lagi. Ketika saya dan saudara ditunjuk, ditetapkan sebagai seorang imam, sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan,
Memang saya sampaikan ini di tengah-tengah jemaat secara umum, saudara. Tapi inilah yang harus kita perhatikan. Kita bukan mendapatkan kemudahan-kemudahan, kita bukan dapatkan apa namanya. Ya betul, kita dapatkan sesuatu yang istimewa dari Tuhan. Dari pelayanan saya, dari pelayanan saudara, firman Tuhan katakan dada korban itu diberikan kepada seorang imam, ya saudara. Ya, kepada para imam secara menyeluruh. Tapi paha kanan diberikan kepada orang yang mengerjakan tugas keimaman saat itu. Dia yang bakar korban, maka dia yang mendapatkan paha kanan itu. Ada berkat khusus. Ada amin saudara? Amin. Ada berkat khusus untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi sisi yang lain, ada tuntutan Tuhan untuk setiap kita. Jadi jangan sembarangan. Ya, saya juga nggak boleh sembarangan. Saya juga mesti berhati-hati. Saya juga harus, ya, mesti jaga gitu, saudara. Karena tuntutan Tuhan tinggi kepada saya. Tuntutan Tuhan, saudaraku, besar kepada saya dan juga kepada saudara sebagai pelayan-pelayan. Saya bukan pemegang hukum, saya bukan yang punya hukum sehingga saya yang kalau saya bisa ngatur-ngatur gitu buat orang lain. Nah, tapi buat saya bebas. Nggak bisa. Saya juga ada, kita semua ada di bawah hukumnya Allah. Ada amin saudara. Kita semua ada dalam aturannya Tuhan. Tolong kita saudara supaya tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita menjadi tanggung jawab yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya saudara, kita kerjakan dengan kehati-hatian. Kita kerjakan itu dengan takut dan hormat akan Tuhan, saudara. Ada amin saudara ya. Kita mengerjakan bukan asal-asalan gitu, bukan asal-asalan. Lalu kita bilang begini, udah bagus Tuhan saya melayani, udah bagus. Udah bagus, udah bagus. Orang lain kan enggak gitu. Enggak bisa. Tolong kita semua Bapak Ibu supaya ya, saya melihat kasihan sebetulnya dan Anda dan Abihu ini kasihan. Belum terlalu ngerti. Ya. Baru kayak orang, maaf saudara ya. Saya punya kafe. Orang bikin kopi terus salah-salah. Kalau 1 minggu salah-salah mah itu mah wajar sudah. Gulanya kesedikitan, kopinya kebanyakan, apa susunya keapaan, rasanya cemplak, itu mah udah itu sesuatu yang nggak bisa terlalu apa namanya nuntut banyak saudara ya. Baru 1 minggu ini saya lihatnya saudara bukan 1 minggu, baru ditabiskan ya saudara. Saya nggak tahu nih saudara. Mungkin besoknya gitu, besoknya atau hari itu juga. Karena korban itu selalu tiap hari loh saudara. Korban itu nggak bisa nunggu minggu depan. Bayangkan waktu mereka baru dilantik, baru ditetapkan, mereka dapat sih arahan-arahan begini. Nanti kalau saudara baca ayat yang di bawah, ya saudara, nanti siapa itu? Eliezer dan siapa itu saudara? Itamar, ya saudara. Itu berbuat kesalahan lagi loh saudara. Jadi mereka masih bodoh-bodoh gitu. Orang Manado bilang masih bodoh-bodoh, ya, masih pelangap pelongo, ya saudara. Dan tapi tuntutan Tuhan. Makanya kita harus menaruh standar yang tinggi dalam pelayanan kita masing-masing. Ada amin saudara. Kita sendiri gitu. Saya sendiri harus menerapkan standar yang tinggi dalam diri saya. Saudara juga, kita semua supaya apa? Pelayanan kita menjadi pelayanan yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Bagian yang selanjutnya kita lihat saudara, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Ayat 16 sampai ayat yang ke-19 Bapak saudara. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu. Tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinya lah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu katanya, mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian yang maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu supaya kamu mengampun kesalahan umat itu?
dan mengadakan perdamaian bagi mereka di hadapan Tuhan, lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan? Lalu berkatalah Harun kepada Musa, memang benar pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? Ada kesalahan lagi di saudara, ya. Eleazar dan Itamar melakukan sebuah kesalahan. Korban, ya saudara, korban yang harusnya dada unjukan, ya saudara, dada itu dipisahkan, dada korban, dada domba, dada lembu itu dipisahkan. Lalu kemudian apa saudara? Paha kanan itu diambil lalu diberikan kepada imam. Mereka belum mengerti, ya saudara. Eleazar dan Itamar juga membuat kesalahan. Sebuah korban itu dibakar habis, saudara. Ya, dibakar habis. Jadi waktu Musa lihat, saudara, periksa korban itu, dicari sisanya nggak ada gitu. Harusnya nggak boleh dibakar habis. Harusnya dipisahkan, dadanya diambil, kasih para imam semua, nanti paha kanannya diberikan kepada imam yang mengolah korban. Marah, Musa marah, saudara. Ya, Musa marah. Musa punya standarnya tinggi juga di saudara. Ya, Musa marahin mereka, saudara. Lalu kemudian Harun datang ngomong sesuatu sama Musa. Nah ini nih yang kita mau lihat. Harun datang sama Musa, ya. Harun datang, lalu kemudian disitulah Musa ngerti gitu. Apa sih perkataannya Musa? Memang benar pada hari ini mereka, ayat 19, telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jika pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? Saya kurang ngerti nih saudara, ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang terjemahan LAI yang biasa, saya kurang ngerti. Jadi saya ambil saudaraku terjemahan yang lain, saudaraku. Terjemahan apa ini namanya? Firman Allah yang hidup, lebih mudah untuk dimengerti, ya saudara, hanya untuk membantu saja. Harun bilang begini sama Musa, perhatikan ya saudara. Dalam firman Allah yang hidup ini saudara, saya sampaikan. Tetapi Harun menyahut, mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka di hadapan Tuhan. Tetapi sekiranya aku makan korban penghapus dosa pada saat seperti ini, dalam kurung seperti ini nih saudara, Harun tuh bilang begitu. Kalau aku makan saat ini, dalam kurung ada penjelasannya, yaitu aku baru kehilangan 2 orang putraku karena murka Tuhan ke atas mereka. Apakah Tuhan akan berkenan kepadaku? Jadi Harun nih saudara, kenapa kayak rupanya Harun yang suruh? Harun tahu aturannya, tapi Harun bilang udah bakar aja semua buat Tuhan, jangan kita ambil. Musa marah kan saudara, kenapa nggak ada yang ditinggalin dada dan paha kanan? Harun jelasin, kalau aku makan pada saat seperti ini, ya seperti ini nih apa? Aku ini lagi berduka. Aku baru kehilangan 2 orang putraku. Perasaanku tuh lagi kacau balau. Ada rasa kecewa, ada rasa marah, ada rasa sedih, ada rasa frustasi, ada rasa bingung, rasa kehilangan. Kalau aku makan korban ini, apakah Tuhan berkenan kepada aku? Ngerti ya saudara? Lalu Musa bilang, mendengar itu Musa dapat memakluminya. Maksudnya gini loh saudara, kalimatnya Harun tuh bagus buat kita. Kalimatnya Harun tuh bagus buat kita, ya. Harun cuma bilang begini, adakah kalau aku makan korban itu, aku layak di hadapan Tuhan?
Adakah waktu kalau aku makan korban itu, aku berlayak di hadapan Tuhan dengan segala perasaanku yang semuanya? Harun manusia, dia baru dilantik jadi seorang imam, mau nangis sama Musa, Tuhan bilang sama Musa, nggak boleh nangis. Harun mau kubur anaknya, dia kehilangan anaknya. Harun pengen kubur anaknya, Tuhan bilang nggak boleh kubur, berdiam di bait Allah, jangan keluar. Kalau kamu keluar, mati. Ngeri ya saudara. Galau, Harun lagi kacau balau ini perasaannya. Harun cuma bilang, kalau aku waktu dalam keadaan seperti ini, aku makan daging korban ini, adakah Tuhan berkenan kepada? Adakah aku layak di hadapan? Cuma ambil, ya sudah, ini banyak sebetulnya bisa kita kupas. Ya. Bisa ambil kalimat ini bagus buat kita. Adakah saya layak di hadapan? Karena seringkali kita ngerasa layak. Layani Tuhan layak, dapat berkat Tuhan layak, ditolong Tuhan layak, harus banget. Diberkati Tuhan layak, diberikan tanggung jawab tugas seperti ini, pegang pelayanan seperti layak. Kita selalu merasa layak, kita jarang merasa tidak layak. Bahkan kalau harusnya saya yang dapetin, saya yang pegang, saya yang dipercaya, saya yang melayani. Bagaimana buat kita semua nih saudara? Bagus kalau kita juga punya kalimat seperti Harun. Ya, aku ini lagi kacau balau. Kalau aku makan, adakah aku layak di hadapanmu? Adakah aku berkenan sama Tuhan? Harun belajar mengintrospeksi diri. Dia bukan tidak mau makan korban itu, tetapi dia takut, dia nggak layak waktu makan korban, karena dia tahu ini korban yang buat Tuhan, dan Tuhan berikan daging sebagian itu untuk dia. Dia ngerasa nggak layak. Kenapa? Karena dia lagi kacau balau, perasaannya, hatinya, pikirannya, aduh semuanya lagi kacau balau. Baru kehilangan bukan cuma satu anak, 2 anak di depan matanya. Kita seringkali ya saudara, maaf ya saudara, apa yang dari Tuhan itu sebetulnya kaitannya dengan layak dan tidak layak. Ya kan saudara, dapat berkat Tuhan sebetulnya tuh kalau kehidupan kita berlayak di hadapan Tuhan, kita pasti diberkati sama Tuhan. Ada amin kita? Ya kan? Ya. Kalau kita berlayak ya saudara, berkat tuh nggak kita cari, kita tuh dapetin berkat Tuhan. Pertolongan, tanggung jawab, kepercayaan, semuanya itu bicara tentang bagaimana perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Nah, adakah pertanyaannya, adakah kita diperkenan Tuhan? Lanjut. Adakah kita diperkenan Tuhan sehingga Tuhan bukan kita minta, tapi Tuhan bilang seperti saya melihatnya begini saudara. Tuhan sama Daud nih saudara, Tuhan sama Daud. Tuhan selalu sepertinya bilang dalam hatinya begini, aku harus memberkati orang ini, aku harus menolong orang ini, aku harus mengangkat orang ini, aku harus bela orang ini. Yang saya lihat dari kacamata saya waktu saya melihat kehidupannya Daud, Tuhan gak pernah nahan berkatnya, Tuhan gak pernah nunda pertolongannya, Tuhan gak pernah menunda. Kenapa? Karena Tuhan melihat ini orang yang berkenan sama Tuhan. Sekali lagi saudara, kebalikannya, kalau sampai kita nggak diberkati, kalau sampai kita nggak ditolong, kalau sampai kita nggak diangkat, ya karena memang mungkin ya saudara, kita tidak kurang berkenan di hadapan. Memang banyak faktor saudara, tapi dalam konteks ini kita sedang membahasnya tentang bagaimana berkenan di hadapan.
Kalau kita berkenan, saudara, kalau kita berkenan, mau 1000 orang, mau berapa puluh orang, mau berapa ribu orang menghalangi kita, Tuhan pasti tolong saya dan saudara. Ada amin, saudara? Mau berapapun orang menghalangi jalannya kita, menghalangi jalan, menjegal kita, tapi kalau kita berkenan, Tuhan pasti bela saya dan saudara. Ada amin? Orang berusaha ambil bagian saudara. Kalau Tuhan yang sudah berikan, tetapkan itu bagian buat saudara. Nggak ada orang, nggak ada yang bisa ambil, nggak ada yang bisa kurangi berkat itu dari hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara? Ini. Tapi masalahnya kalau Tuhan yang tidak berkenan, kalau Tuhan yang tidak memberikan, kalau Tuhan yang menahan, kalau Tuhan yang menghalangi, saudara, maka sama, nggak ada juga yang bisa memberikan itu kepada saya. Mau berapa ribu orang pun support kita, topang kita, bela. Saul itu, saudara, Saul itu dibela orangnya berapa banyak? Satu Israel bela siapa? Saul. Ya. Satu Israel bela Saul, tapi Tuhan gak bela Saul. Ya. Tapi Tuhan gak ada di pihak Saul, Tuhan ada di pihaknya Daud. Makanya Paulus bilang begini, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Ada amin, saudara? Saul dan Paulus itu sama, ya, namanya itu sama. Saul bahasa Ibrani, Saul itu, Paul itu bahasa Yunani, saudara. Sama sebetulnya. Tapi jangan panggil saya Saul ya, saudara. Panggil saya Paul. Tolong kita ya, saudara. Makanya yang kita harus kejar hari-hari ini adalah berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan? Kata-kata kita, adakah kata-kata kita berkenan sama Tuhan? Pikiran kita, adakah pikiran kita berkenan sama Tuhan? Hati kita, adakah kita berkenan di hadapan Tuhan? Perbuatan kita, dagang, bisnis, adakah itu semua berkenan sama Tuhan? Berinteraksi kita sama orang-orang di sekitar kita, adakah kita berkenan sama Tuhan? Dan kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, seperti Tuhan lakukan itu kepada Daud, Tuhan juga perlakukan itu kepada saya dan saudara. Dia tidak akan pernah menahan-nahan berkat kebaikan yang buat saya dan saudara. Ada amin, saudara? Lakukan yang terbaik, saudara, ya. Karena apa yang kita lakukan yang terbaik itu kita tujukan buat Tuhan. Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang dibanggakan. Lewat apa? Lewat kejujuran kah, saudara? Lewat apa? Lewat berharapnya kita kepada Tuhan. Sepertinya nggak ada yang puji kita. Oh, tapi surga puji kita. Ada saudara? Waktu kita belajar bergantung hidupnya sama Tuhan, bukan kepada manusia. Surga yang tepuk tangan, nggak ada orang tepuk tangan di sekitar kita. Tapi surga tepuk tangan buat saudara. Kenapa? Karena saudara belajar hidup berkenan sama Tuhan. Ketika mau jujur, orang mungkin bilang, kita bilang, bodoh, kenapa ya harus tua sama goblok lain? Mungkin ada orang yang bilang begitu, ikut je beli papa je, goblok kita pilih goblok kekuatan kita. Tambah tua ya, goblok kita kekuatan, nggak apa-apa. Asal saudara berkenan di hadapan Tuhan, engkau akan dibela sama Tuhan. Ada amin, saudara? Pegang itu. Karena ketika engkau melakukan firman Tuhan dipuji lewat apa yang kita kerjakan. Kita kadang-kadang cuma mampu memuji Tuhan lewat mulut, tapi waktu perbuatan kita gagal, kita nolus. Kita nyanyi, waduh, suara kita bisa ngelengking. Malaikat bekala, malaikat dengan suara saudara minder. Ya saudara, usaha bangunnya ya, bosnya malaikat kan. Tapi
Tapi bukan itu yang Tuhan cari. Ya, waktu saya khotbah, ya saudara, malaikat sampai itu yang kasih Gabriel, ya, yang membawa pesan kan Gabriel, ya saudara. Waktu saya khotbah, Gabriel minder, ya saudara. Tapi bukan itu yang Tuhan cari. Yang Tuhan cari bagaimana kehidupan kita sehari-hari berkenan sama Tuhan. Amin. Kata-kata kita, perbuatan kita, sikap kita. Roh Kudus menolong saya dan saudara. Mari kita menyembah Tuhan.